masalah ini tetap aja corona online. Betul banget. Betul kan Mas? Imbasnya ke mahasiswa kan ada tuh Mas. Sorry, panggilnya jangan Mas dong. Opah. Apa? Biasa panggil aja Olan enggak apa-apa. Kalau aku bilang biasa yang kita panggilan semua isi podcast ini tersuaranya tit. Kembali ke settingan pabrik ya. Settingan pabrik Mas, tahu sendiri kita kayak gimana kalau. Oke. Gini aja ya, pres ya atau wapres atau Polan? Bro aja lah. Bro ya, gini bro. Kan ya tahu sendiri kita online. Yang masalah utama kan tetap kan kita yang jadi kena imbasnya kan tetap kita. Yang dulunya kita ke kampus jalan rame-rame, kita nongkrong bareng-bareng. Sekarang kan semuanya dikurangi karena kebiasaan baru. Awal mula menurut Mas dulu lah. Awal tahun kemarin pertama kali tahu corona ada di Solo, kesan Mas gimana? Kesan Bro gimana? Gini, aku cerita dari awal dulu ya kan. Corona itu kan awalnya itu dari Cina itu ya. Ya. Waktu itu kita kan lagi PKL kalau nggak salah kan. Ya, baru PKL. Kita PKL, kita dengar kabar corona. Di dalam pikiranku tuh ini cuma di negara Cina aja, nggak mungkin ya kemungkinan ke Indonesia tuh kecil lah menurutku kan. Masih sepele berarti. Tahu-tahu ada kabar beberapa minggu kemudian udah sampai Indonesia aja gitu kan. Ya. Dulu itu kalau nggak salah seingat saya itu pas pertama kali daerah Jakartaan atau Tangerang atau apa gue lupa. Itu masih keadaan PKL. Benar. Tapi kita semua masih acuh tak acuh, nggak pakai masker. Ya kita anak benang sih tetap pakai masker Mas. Iya loh. Ya kalau enggak masuk. Corona nggak masuk, langsung ke filter sama itu Flyweiss. Saya anak garmen Mas nggak tahu apa-apa. Ya kamu kan nggak tahu mesin kita. Ya intinya dulu awal-awal masih sepele, nggak bakal kepikiran bakal imbasnya kayak sekarang. Dan gimana rasanya setahun ini rebahan doang Mas? Wah gila Mas, yang ya bener kayak dikatakan jenengan ya, kuliah yang awalnya tuh tatap muka gitu kan, berangkat pagi udah mandi jam 7 udah mandi. Sekarang pas kena ada corona gini, kuliah online tuh cukup di kasur kan gitu kan. Mandi nggak mandi mah itu mah urusan belakang, yang penting kan kita datang, kita absen udah selesai. Tapi ya mesti banyak kekurangan juga sih, kayak contoh kayak penyampaian dari dosen pun agak terkendala juga. Dosen juga menyampaikan sendiri pasti ada banyak kendala ya. Online juga sih kan, ketika pakai Google Meet gitu ya. Kita semua kan belum tentu punya koneksi internet yang memadai. Ya benar. Ketika dosen itu menyampaikan materi ataupun obrolan apapun dari dosen, kadang dari koneksi kita yang buruk itu bisa menghambat kita untuk, istilahnya dosen ini bilang seperti ini tapi kita dapatnya cuma segini karena koneksi ya, kan. Benar. Makanya susahnya itu perbanyak koneksi. Contohnya orang dalam. Aku pengen surga itu ada orang dalam Mas. Jadi gitu ya. gak usah sholat, kita bisa masuk surga. Masih kerekam loh Mas. Oh iya. Kan Iya jokesnya tapi garing Mas. Renyah. Tapi saya mohon di podcast ini Anda jangan berbohong ya Mas ya. Saya tahu Anda jarang mandi, tapi jangan bilang jam 7 udah mandi. Saya tahu Anda. Kan aku itu bilangnya pas waktu kuliah tetap muka. Nggak mungkin. Saya lebih tahu bau Anda timbang bau saya sendiri. Setiap orang memiliki definisi Mas. Definisi mandi itu apa? Kalau saya mandi cukup tubuh kena air, entah tubuh itu manapun itu udah mandi. Entah itu muka, rambut. Terserah saya. Yang penting sudah kena air, udah mandi. Oke. Itu kita tuh kayak menabung untuk masa depan. Save the water. Oke, Anda pintar sekali ngeles. Mana jadi Presma, Pak Presma. Oke. Oke ya Mas ya, mungkin kita ulik-ulik lagi tentang corona ini. Pas dulu gini aja jujur-jujuran deh Mas. Dulu kan pas corona pertama kali masuk Solo, wali kota Solo bilang kalau nggak ada kegiatan di Solo ini perkumpulan apapun selama 2 minggu.
itu Mas juga diliburkan sama kampus. Betul. Jujur aja Mas, seneng apa sedih? Seneng sih Mas. Loh, mahasiswa mana yang dikasih libur itu malah sedih tuh? Mustahil. Terlebih lagi kita akad tekstil liburnya dikit-dikit ya Mas ya. Dulu habisnya kalah aja kasih 2 minggu juga dong anjir. bukan liburan, cuma bikin nyusun laporan kan. Laporan. Ini dikasih libur panjang kita bingung mau ngapain. Ngapain? Aduh. Tapi jujur dari aku sendiri ada rasa takut emang. Awal-awal corona datang itu Ya ada sama. takut. Semua orang harus dulu pemikirannya kita adalah sakitnya kesiksa, habis itu ntar dikarantina jauh dari keluarga. Itu Bener. kayak bikin kita itu takut dalam diri sendiri. Padahal kayak orang-orang corona itu nggak perlu ditakuti, cuma harus diwaspadai aja. Iya, bener banget, Mas. Harus kamu pakai masker, ya makan yang enak, makan yang bernutrisi, nggak usah kamu paradoks gini loh. Kamu nggak usah takut, tapi jangan nyepelek nih. Nah itu kata-kata orang tua saya. Nah tapi setelah tetangga saya kena corona, orang tua saya berani, kamu nggak boleh main ya gitu. Kadang seperti itu. Iya benar. Tapi aku punya cerita kan waktu dari Pemkot Solo itu kan ngeluarin kayak ada apa namanya work from home itu ya yang dulu. Iya. Hari pertama itu kan aku masih ngontrak di sana di Jebres itu. Ya. Lah aku keluar cari makan tuh. Itu hari pertama di lockdown. Ada pernah lockdown. Jadi tuh ada 2 bis itu tulisannya kayak wisata RT. Serius itu Mas. Ya terus. Wisata RT itu banyak bawa anak kecil gitu. Ya. Nah, aku mikir ini tahu berita Solo di lockdown enggak sih ya Pak itu? Istilahnya ya corona itu loh Mas kan berkumpul itu kan maksudnya kesempatan corona untuk istilahnya kena sama kita itu kan sangat besar. Iya benar. Lah ini kok ada wisata RT Mas. Aku tuh ketawa terus Mas. Anjir. Ini corona kayak nggak ada harga dirinya di Solo ya Mas. Ya mungkin memang hakikatnya kayak daerah saya sendiri ya Mas ya. Jepara katakan zona merah lagi. Orang sana nggak pada takut kayak orang Solo. Orang Solo di sini aku tertib Mas. Dia kemana-mana tetap pakai masker. Mungkin antara 2 takut corona apa takut ketangkap polisi. Kayaknya ketangkap polisi Mas. Tetap ya. Karena gini di tempat saya itu kan mayoritas itu pemahat, kuli bangunan sama gamangan gitu ya ada banyak lah lebih banyak. Kan industri kayu sana banyak toh Mas. Gamangan di sana itu orang ngudut rak kerja bahasa Jawa nih. Lah sedangkan kalau gitu gamangan mereka kepikiran kalau timbang saya enggak kerja cuma diam di rumah, anak istri saya kelaparan, lebih baik saya kerja aja. Urusan corona itu ya udah urusan belakang. Soalnya gini, lebih baik ya ke orang-orang sana ya Mas ya. Saya juga nggak bisa benarkan, juga nggak bisa menyalahkan. Karena pikirannya seperti ini. Ketimbang anak istri saya mati kelaparan, lebih baik itu Kita kerja gitu ya. Kerja untuk urusan itu ya udah nanti. Oke, ya sekarang kan udah tahu sendiri Mas corona udah ke kita. Bener. Efek paling menurut saya ya mulai paling ketara dalam perkuliahan itu adalah kepadatan jadwal. Bener banget Mas. Saya kemarin perasaan daftar masih semester 1, habis naik ke semester 2 karena libur kemarin kan. Tahu sekarang udah semester 4. Loh saya Mas Garemen kan apa ya? Istilahnya lebih dulu dari SKSN benang. lebih dulu. Aku tuh kan kita kan di kampus kita kan modelnya teori dulu nih ya, diselesain teori dulu. Aku udah masuk semester 4, teman-teman yang benang sama yakin tuh masih semester 3 kalau nggak salah. Iya, masih semester. Aku tuh berasa jadi cutting Mas. Serius, Mas. Oh, sombong ya Anda ya. Aku tuh mikir ini kayaknya tahun depan aku udah wisuda deh. Awal tahun udah wisuda ini. Ya, gimana ya? Ya itu sih ya Mas, maksudnya kampus juga kan ibaratnya cari alternatif lain. Ya. Bagaimana caranya kita jangan kuliah tatap muka dulu tapi yang online dulu yang berjalan. Tapi di sisi lain kan kita diploma ya Mas. Diploma itu kan dilema Mas. Diploma kan kampus kita diploma Mas. Oh diploma. Oh diploma ya. Kira kamu ngomong dilema. Enggak Mas. Oh iya diploma. Diploma Kira merek rokok. Diplomat Mas.
Oke, lanjut Mas. Ya. Kan diploma itu identik dengan praktek kan ya. Ya, benar. Teori itu hanya penunjang. Ya. Kampus kan mencari alternatif lain yaitu dengan menghabiskan materi teori dulu. Ya, Ya, benar. kita nggak bisa salahkan siapa-siapa di sini. Kita sebagai mahasiswa ya, alhamdulillah kita masih bisa kuliah walaupun kuliah online yang banyak kendalanya, tapi ya mau gimana lagi, ini udah jadi keadaan yang istilahnya udah darurat lah. Ya. Banyak, mau dibilang corona itu sepele, tapi ada aja buktinya yang meninggal, ada kena yang kena. Contohnya Pak De saya Mas. Pak De saya itu di Kebumen, di kampung saya itu orangnya santai Mas, bener-bener santai. Orang di keluar pun masker cuma dibawa aja, dipakai itu jarang. Dan kalau ditanya tanggapan corona ya dia bilangnya santai aja, kayak ya corona kayak fana gitu loh Mas. Ya, fana. Tiba-tiba di suatu waktu pada saya itu kena. Pada saya itu kena, dan cerita rasanya kena corona tuh emang bener-bener menyakitkan banget Mas. Ibaratnya kita nyium sesuatu tuh nggak ada baunya, terus napas jadi berat, terus ya banyak banget apa sakitnya gitulah Mas kalau kena corona gitu. Ya kita sebagai mahasiswa apalagi kampus kita kan dual sistem gitu ya, ada PKL juga gitu. Ya kita sebagai mahasiswa cukup mengikuti dan juga istilahnya menempatkan diri ke sesuatu yang baru. New normal gitulah ya Mas. Online baru. Walaupun banyak kendala, kita coba analisis apa sih biar kendala ini jangan sampai mengganggu pembelajaran kita gitu. Ya, benar. Kayak kalau dari aku sih gitu Mas. Ya tetap ya Mas ya, kita tetap pola pikirnya sama. Corona itu tetap ada. Tapi nggak perlu takut. Tapi jangan disepelekan. Betul banget. Tetap atuhi peraturan protokol, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan ya Mas ya, mandi. Ya. Jangan bahas mandi dong Mas. Saya datang sini belum mandi. Saya luar rumah belum mandi juga Mas. Tapi Mas, banyak keuntungan juga kita pakai masker loh, serius. Ya, benar, Mas. Satu, kita terhindar dari corona jelas. Yang kedua, kalau dari saya pribadi, kegantengan saya keluar. Iya, saya juga Mas. Ibaratnya cungur saya ini ketutupan Iya, masker. bener Mas. Saya juga rasa lebih pede foto pakai masker timbang Bener, enggak. Mas. Jadi selama ini style saya pakai masker itu loh. Iya. Kenapa corona enggak dari dulu? Jangan dong. Jangan dong. Saya ini juga kasihan sama adik saya Mas. Dari dulu, Kenapa? dulu adik saya pas saya ke Solo masih SMP kelas 2 ya kan. Tato udah kelas 3. Kadang kaget. Ya mungkin corona 1 tahun, tapi kan saya ke Solonya kan udah 2 tahun, 3 tahun Mas. Cuma kayak adik saya udah SMP. Cepet banget ya. Udah kuliah. Aku udah mbah-mbah. Kayak corona tahun ini tuh kayak perasaan saya tuh tahun-tahun paling singkat. Bener banget. Kemarin saya itu masih ingat sih di Sidoarjo PKL itu saya baru tahun baruan. Sekarang udah mau tahun baru lagi. Kayak ibaratnya 2020 itu Ya cuma mau lewat aja. lewat aja. Permisi. Ingat malah 2019 ngelis wishlist lah. Wishlist. 2020 aku jadi gini. Iya bener Mas. Kenyataan. Iya. Tidur, mager, rebahan, Kecoret semua. Ketambahan kuliah online, ya udah tingkat skill rebahanku tuh meningkat Mas di 2020. Tapi ada berkahnya juga sih Mas untuk beberapa orang kayak yang untuk pulang usaha juga kayak lebih fokus ke usaha, lebih ada yang all sopan nggak kayak manajemen diri sendiri, kayak punya waktu me time. Kayak kadang bukannya kita menyepelekan dosen kita, cuma kadang kan namanya juga mahasiswa mencari yang lebih mudah kayaknya Mas ya. Kadang kita cuma ngerjain tugas doang kayak ada seperti gitu, tapi jangan ditiru karena semua hal itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Bener banget Mas. Kalau kita di kampusnya seperti ini nggak ada apa yang ngisi kan, tetap besok kita kerja seperti apa kita yang dapat ya. Ibaratnya apa yang kita tanam yaitu kita yang panen. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Ya. Oke, mungkin pemadatan mungkin ya memang
ada baiknya ada enggaknya. Bener Mas. Baiknya kalau mungkin pertemuan kita akan lebih tahu materi seperti semester 1 saya tahu rumus-rumus, sekarang saya kebanyakan lepas karena saya nggak bisa tanya lagi ke dosennya. Karena kan nggak tahu Mas, kayak di komputer kita kan kadang ini tampil apa di teman kita nggak tampil kan itu ada toh. Banyak biasanya gimmick juga kayak gitu kan. Iya. Kalau Zoom mungkin enggak ya, Zoom mungkin enggak kayak gitu, cuma lebih banyak kuota makanya itu. Mungkin karena kita terlalu banyak mbanyol, kita baca aja lah Mas. Kita kemarin juga dari Kominfo bikin IG feed atau ya buat gitu ya pertanyaan question gitulah. Gimana sih kesan-kesannya gitu ya selama gini. Kita ada banyak responden Mas, tapi kita cuma pilih dari 11 yang komen, kita pilih 11 Mas. Kita ambil 11 Mas. 11 kayak Oke. Pertama dari Vindia apa nih? Mas. Saya kan Windia ST_. ST_. Nah, saya yang baca nanti kita ulas bareng-bareng ya. Benar. Ini kayak maba Mas. Saya nungguin SBMB AK Tekstil. Penerimaan Mas. Iya kayak penerimaan gitu loh Mas, gak usah katrok dong. Itu singkat-singkat kayak ya namanya kayak ini mau jadi calon maba. Ya kalau keterima alhamdulillah lah rezekinya, semangat belajar terus, pokoknya tetap diasah skill apalagi wawancara ya Mas ya. Iya, kalau dari aku tuh kalau untuk ini ya, untuk teman-teman yang ini kan yang komen kebetulan mungkin bukan dari mahasiswa ya. Ibaratnya dari SMA, SMK gitu yang mau masuk alat tekstil, pesan saya ya dikuatin di sesi wawancara, karena wawancara tuh menurutku yang paling berpengaruh sih ya Mas. Soalnya kita kan berhubungan sama industri perusahaan. Gimana cara kita meyakinkan industri itu kalau kita benar-benar karyawan yang bisa diandalkan besoknya gitu kan. Oke, lanjut ya Mas ya. Dari Val.Pascal. Oke, dia ngomong sedih nggak bisa kuliah langsung. Kasihan sini aku puk. Ini laki apa? Lanang Mas. Ya lah. Lanang Mas. Ya lo nawa Mas cewek. Bo itu pakai akunnya cowoknya kan nggak tahu. Iya gitu. Juga deh. Bener ya, Mas. Bener, kita positif thinking aja. Bener. Ilmu boyo jangan sampai lepas ya Mas ya. Ya kita juga sedih kok nggak bisa kuliah langsung. Maksudnya kita kan dulu setiap kelas kami kan kalau setiap istirahat kan makan bareng, ada bawa bekal, kita kumpul bareng, ngobrolin hal-hal, ngomongin temen yang gak di kelas, itu kan poin terpenting. Iya. Terus kalau ada tugas kita maksudnya bisa ngerjain langsung tanya-tanya. Nggak kayak sekarang, kita kan kayak kerja kelompok sekarang kan sulit biasanya banget. Gini, satu kerjain 4-nya mabar. 4 mabar 1 ngerjain. Seperti itu Mas. Ya kita jujur kita masih sedih lah. Sedih Mas. Apalagi kita D2 itu cuma D2 ya 2 tahun. 2 tahun dan kita ketemu sama teman sendiri waktunya nggak ada 1 semester. Nggak ada 1 semester. Kita 3 bulan setelah itu PKL. Nggak ketemu lagi. Ya. Dan setelah PKL langsung ada corona seperti ini. Ya, kita besok mungkin ya moga-moga masih diberi kesempatan buat ketemu teman-teman lain. Soalnya ya gimana ya Mas ya, masa tahu-tahu kita cuma 3 bulan habis sudah kayak kita kayak lembaga pemberdaya masyarakat aja gitu kan, kayak yang ketemu 3 bulan tahu-tahu sudah jenengan siapa Mas? Saya teman kamu Mas. Kita lupa sendiri sama teman. Dan kebiasaan buruk saya Mas, kalau saya udah lama nggak ngobrol sama orang itu saya lupa namanya. Kita dia aku pernah kayak di posisi Mas Angga gitu. Dia tahu nama saya tapi saya nggak tahu nama dia, jadi dia panggil nama saya cuma manggil dia iya bro, bener bro gitu. Dan lanjut aja lah Mas, kita kayak buka kartu sendiri. Dari Fahri Rizky 30. Alhamdulillah tahun 2020 masih hidup, nggak kena corona juga, alhamdulillah. Tetap jangan sampai tetap jaga protokol 3M ya. Pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak lah. Jaga jarak, social distancing. Jaraknya aja yang dijaga, jangan hubungan kalian. Aduh.
Ya kadang gini Mas, kadang saya kalau baper ya kayak gini Mas, Karena ngomong-ngomong jarak sensitif sama sensitif. saya. Ya gimana ya Mas, saya gara-gara jarak Japara Sidoarjo aja ditinggal nikah. Saya diputusin Mas. Mau nyalain corona Ya nggak ya nggak bisa. Udah saling diri sendiri aja ya Mas ya. Siapa? Faktor saya muka saya kurang ganteng udah gitu aja sih Mas. Ya gitu aja. Mungkin Mas harus pakai masker deh. Ya. Oke ya. Oke, dari Nindi underscore 1411. Habis gelap terbitlah terang. Yang buruk-buruk dibuat kenangan aja, yang baik-baik ditata untuk tahun 2001. Elah. Oke. Wah, ini kayaknya dia itu kayak penyair ya. Wah, keren. Habis gelap terbitlah terang. Oh, ini artinya apa, Mas? Habis gelap ibaratnya Enggak, ini habis apa, Mas? ngisi token listrik, Mas. Oh iya benar. Hidup lagi habis gelap terbitlah terang. Jujur kita sebagai kaum miskin gitu ya. Kita nggak bisa candlelight dinner gitu ya. Pakai lilin. Kita nyalin lilin gara-gara token listrik habis. Ya tapi kan kata orang-orang itu wah itu tetangga-tetangga yang itu CCTV desa kan itu wah romantis sekali itu. Gak tahu token listrik kita habis gitu. Oke, untuk 2021 kalau masih ada corona tetap semangat teman-teman mahasiswa, jangan khawatir, jangan risau. Enggak kalian sendiri, kalau kalian dalam posisi sendiri cari teman lah ngobrol. Enggak apa-apa main game ya. Santai-santai aja. Kalau yang jomblo nikmatin ya. Anda bilang ke saya, Mas. Tapi untungnya game-game sekarang tuh aku bener-bener menikmati banget karena apa? Game sekarang tuh kayak Mobile Legends, PUBG dan lain, kita kayak bisa komunikasi walaupun kita enggak satu tempat. Ya tetap kayak gampangannya kita masih punya teman gitu loh. Dan teman kita bukan di kalangan kita aja, bisa sampai luar. Ya kita gimana cara kita memposisikan diri biar enak lah, jangan kayak orang terpuruk malah jadinya stres sendiri. Udah ketakutan, stres, malah ntar jadi kena, ya udah parno sendiri. Pinter-pinter kita, Mas, untuk menempatkan di suatu keadaan yang baru untuk kehidupan kita yang saat ini gitu. Nah, untuk Mas sendiri besok pencapaian sudah direncanakan untuk 2021? Pencapaian 2021 ini mau banyak lah Mas. Nanti aja dah. Kita serius dulu ya. 2021 ya pencapaian yang aku list mulai dari sekarang. Ketika corona insya Allah udah nggak ada ya, aku fokus ke kuliah, fokus ke organisasi. Habis ini wisuda Mas. Iya juga ya Mas. Kita cuma kuliah cepet banget hitungannya ya Mas. Iya, tahun depan udah mau wisuda ya. Kita kan tinggal PKL, susun TA. Udah. Ya paling kita fokus di PKL. Ya, PKL bismillah ya Mas ya. Oke, dari Tio Septianto Nugroho. Oke, jadi pengalaman sih, rasain rasanya keluar masuk gimit karena sinyal susah pas dosen killer. Oh walah. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Ini tahu Mas, ini tahu rasanya. Cuma pada saat ini saya nggak pernah sih ngerasain kayak ketemu dosen killer, kayak dosennya juga ngerasain soalnya. Kayak hal kayak gini wajar, soalnya nggak semua daerah itu punya sinyal yang bagus. Bener Mas. Tapi dari pernyataannya Mas siapa ini? Mas Tio ya. Itu ada keuntungannya kalau menurut saya. Contoh ketika kita lagi di kelas gitu, kita lagi ditanya ya, misal Olan coba jelasin tentang stitch ini gitu kan. Iya. Aku yang kiranya garment tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya. Aku memanipulasi Mas. Data saluran aku matiin, aku langsung bilang, terus aku nyalain lagi, sorry Pak, sinyal saya susah. Oke. Sekarang pesan untuk dosennya Nopal, kurangin nilainya. Aku buka kartu di sini Mas. Ini kerekam loh Mas. Ini bisa di-share loh Mas. Aduh. Oke, maksudnya tetap semangat. Mas, tetap Buat semangat. teman-teman yang di luar, maksudnya kayak tetap ngerasain keluar masuk gimit, apalagi yang masih ada materi. Kalian masih ada materi nggak sih? Udah habis? Masih. Kasihan ya, padahal aku udah nggak ada loh. Aku masih Mas. Aku nggak tahu Senin akan kayak gimana, nggak tahu juga sih. Jujur. Tapi ini untuk nanggepin yang Mas Tio, ya tetap semangat walaupun susah sinyal gitu ya. Kita cross check lagi deh orang-orang yang mohon maaf di desa-desa gitu, di istilahnya agak dalam gitu ya, dari hiruk pikuk kota gitu kan, otomatis sinyal susah.
ya ibaratnya Mas Tio itu nggak sendirilah. Tetap Kadang kita sendiri yang maksudnya di Solo pun atau di kota-kota besar gitulah yang ibaratnya sinyalnya ada, belum tentu lancar juga Mas. belum tentu. Apalagi kalau kita itu alhamdulillahnya di Solo semua provider kebanyakan ada pilihannya lah Mas untuk kekuatan sinyal sendiri-sendiri. Yang takutkan kayak desa saya kan juga, contoh desa saya yang di Jepara itu kan cuma ada 2 provider, Telkomsel sama M3 pun sendiri nggak terlalu kencang Mas. Itu pakai Telkomsel. Oke lanjut Mas, dari Wahyu New underscore kayak pakai apa ini? Oke, dia bilang gini, kita dapat lebih beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Wah, bener, tetap beradaptasi. Tetap manusia itu harus tetap selalu bergerak. Kayak keadaan seperti ini jangan termenung, jangan terdiam, tetap harus bergerak. Bener. Gimana caranya kita bisa melewati kayak gini? Jangan hanya termenung terdiam ya udah nganut ini, nggak bisa. Kita harus tetap hidup. Kita bergerak. Yang penting itu kita nganalisis. Ini kan kebiasaan baru. Kita analisis nih gimana caranya di keadaan yang baru ini, kebiasaan baru ini jangan sampai mengganggu ibaratnya kayak kuliah kita, kayak sosial kegiatan sosial kita untuk berinteraksi sama yang lain, jangan sampai terganggu. Kita analisis, kita cari jalan keluar, jalan alternatif, gimana caranya kayak kuliah, kayak kegiatan berinteraksi sama yang lain itu jangan sampai terganggu gitu. Bener kata Mbak siapa? Sekarang Wahyu New, saya nggak tahu new ini apa. NIW ya, bukan NIY. Iya. Biasa kan kalau saya di Facebook kan kayak gitu Mas, dulu zaman-zaman alay. Angga Febri belum kayak gitu. Angga Los dulu bantu dulu ke hack jadi Angga New. Kalau aku Olan Naks Kebumen. Karena aku dari Kebumen kan. Kalau Kebumen kan OE ya. Kebumen ya. Alay sekali Anda. Mungkin untuk Masnya sendiri buat Olan ya kayaknya biar lebih bisa untuk menghubungkan diri, coba kamu lihat story WA-mu, story Facebookmu dulu deh. Status apa? Status. Iya, bukan status, apa ya namanya? Postingan. Itu kata-kata bijak, ibaratnya tuh kita pegang Facebook di zaman dulu, kita tuh kayak kerasukan Mario Teguh. Serius Mas. Kita bicara tentang kehidupan, kata-katanya tertata banget, tapi kalau ngomong amburadul. Lanjut lah Mas, timbang kita makin tersakiti. Dari Nur Faiz 2161. Aduh, kesannya mantap. Aduh. Kok Nur Faiz ini nanti kita DM ya. Mau yang lebih mantap kan? Maksudnya kita ngobrol tentang hal yang ngobrol biar lebih mantap, semangatnya lebih mantap gitu loh. Mantap. Oke, lanjut aja. Kita nggak bisa komen mantap soalnya kita nggak tahu mantap apa. Mantapnya apa? Ya ambigu juga. Sebenarnya ya maknanya luas. Tapi bagi saya mahasiswa yang sering kupu-kupu ya Mas ya, tahun ini tahun termantap. Apa? Tahun ini tahun termantap karena saya bisa rebahan sepuas hati tanpa ibu saya. Saya bisa rebahan setiap hari dan main HP setiap hari tanpa ibu saya bilang HP terus. Kita bisa nyangkal kuliah, bikin tugas dan sebagainya. Anak banget. Ya pokoknya tetap keinginan saya 2021 saya tetap ingin jangan jadi beban orang tua. Dulu menjadi impian keluarga digadang-gadang jadi istilahnya harapan gitu ya. Aku malah jadi beban keluarga gitu Mas. Apalagi masa corona kayak gini ya. Iya benar. Ya dari lanjut ya Mas ya. Lanjut. Zaini _ Zaitu. O-nya double Mas. Tuh. Banyak panjang. Tuh gitu. Zaitu kan enggak pakai kokolah tapi. Kokolah. Pesan enggak dibalas, kesan memperhatinkan. Ini kok kayaknya aku sebagai sobat ambiar untuk Mas Zaini bisa bikin member itu Mas. Bikin member ya. Member fansnya Didi Kempot. Ya ngomong Didi Kempot kayak tahun-tahun ini memang tahun-tahun terambiar. Bener banget. Saya sudah penyemangat saya dulu jujur Mas. Saya dulu setiap ke Jepara pulang itu
saya kan pulang pakai headset tuh Mas biasanya. Lagu-lagunya mesti di kempot kayak lagu-lagu Amir dulu kan Amir baru tenar-tenar di kempot, tapi setahun ini kayak denger almarhum Didi Kempot meninggal, saya juga ikutan Amir. Sedih saya Mas. Saya lihat lagu-lagunya merebes mili ya. Kayak teringat enggak inget mantan loh. Sorry loh, inget Didi Kempot. Aku mau buka kartumu tapi aku punya kartu ya gitu. Oke, buat Mas yang itu tetap dipepet aja. Kalau dia udah punya pacar, tenang, itu hanya pacar, masih bisa ditikung. Sebelum janur kuning melengkung, kita masih punya jalan. Masih ada jalan. Walaupun nanti bisa janur kuning masih melengkung, tebang saja. Kalau udah dapat, terapkan prinsip saya, kuatkan di pusat, perbanyak di cabang. Bikin asal nama putri deh. Oke, tetap nggak dibalas ya. Tetap usaha aja. Mungkin diajak makan, ajak ngobrol, dikasih hadiah, contohnya masker gitu kan, minyak wangi. Kayak gue sebenarnya kayak gimana ya Mas, kayak dulu pernah dikasih mantan gue minyak wangi gitu kan. Gue antara senang sama sedih. Kenapa Mas? Senangnya gue dikasih hadiah sama mantan gue. Sedihnya? Sedih gue dikira bau kali ya, masih kasih parfum. Biar baunya tuh nggak terlalu menyengat gitu, jadi Mungkin ya. parfum. Oke. Buat Mas ini tetap semangat buat pepet dia ya. Masih banyak waktu Mas, tenang. Buat _right juice ya, Riyad Juice. Oke, kuliah tinggal masuk room, absen terus tinggal tidur. Kalau nggak jalan-jalan ya nggak nyangka kuliah semudah ini. Iya sih. Iya bener, kuliah nggak semudah ini, apalagi di AK Tekstil dulu. Kita itu dulu bukannya gimana, kita dilatih beneran buat masuk dunia kerja. Bener. Dilatih beneran mental kita, dilatih beneran fisik kita. Kemarin kayak gini kita masuk jam 8, pulang jam 4. Udah kayak di industri. Udah kayak industri. Tapi ada senang ada bukannya juga. Kayak zaman dulu udah kakak gue. Kemarin pas waktu kemarin itu tetap kita masuk kelas ada penyemangat, apalagi ada bunga-bunga kembang wanita cantik di kelas. Waduh, gua kuliah semangat. Ya ini yang bikin gua malas ya, makanya dulu di setiap Zoom Mas, setiap Zoom gua cari itu yang cewek yang cantik on cam enggak ya? Enggak kok on cam, sedih. Kadang itu yang bisa bikin semangat sih ya itu Mas. Yang bikin kita melek teman-teman kumpul sama teman itu bisa jadi penyemangat serius. Tetap kita juga kadang masuk Zoom ya, tinggal room aja absen terus tinggal tidur ya, itu ya kita juga ngelakuin. Cuma ya pilih-pilih tempat juga Mas. Dosen itu enggak semuanya itu acuh gitu loh, enggak semuanya ada yang peduli. Mesti yang acuh kan kayak kamu dengerin enggak apa-apa. Yang peduli kan yang killer, yang marah kamu. Dia takut depanmu bisa kayak gimana. Saya tetap tidur juga, kayak juga pernah menyepelekan. Cuma semua itu akan kembali kepada kita. Tetap jaga semangat, jangan asal tidur boleh, yang penting tahu tempat. Kalau dosennya memang sekiranya materinya kalian sudah paham silahkan. Menurut saya begitulah. Untuk masalah kayak gini ya mau gimana lagi ya, mau dibilang mudah ya mudah, kita kuliah tidur. Tapi untuk di sisi lain untuk masalah materi kita belum tentu bisa langsung paham pasti. Seperti hal yang saya takutkan seperti ini Mas, kalau di industri saya di Sidoarjo itu setiap minggu ada tes. Jadi kita dikasih materi di situ apa, kita disuruh nyari bahan apa, diteskan, dan semua materi yang di kampus juga ada di situ, kayak drafting dan sebagainya. Jadi kayak takut kayak gini. Besok kalau di materi pas saya di industri kan ada hubungan sama saya sama perusahaan Mas. Dan saya nggak tahu materi itu. Ya, itu kan sudah sebuah kerugian sangat besar. Benar Mas. Ya, pintar-pintar dari kita sendiri. Jangan sampai kita lengah walaupun enak kuliah kayak gini, aku juga akuin enak, tapi kita jangan sampai lengah dah gitu aja. Oke, lanjut ya Mas ya. Lanjut. Dari It's Umi Husnul, Kak kenal nih Ona. It's Umi Husnul, Kak kenal apa sih? Ini aku suka jawab ya Mas. Aku suka dapat pulsa. Tapi kalau online terus matane pedes bos. Belum kok jaringan jelek. Matane.
Matane opo ya pedes ngopo. Ya ini nggak tahu ya Mas antara pedes nonton gimmick atau online atau nonton film Iya. sampai malam nggak ada yang tahu. 80% nonton film lah Mas. Sepertinya itu Mas. Saya kenal kayak orang ini. Kenal, aku juga kenal tahu Mas. Ini kembang desa loh Mas. Oh iya. Di desanya kalau di luar desa jadi Preman itu desa. preman desa. Ya tetap untuk Mbak Umi. Ya walaupun mata pedes ya sekali-kali jangan lihat yang online terus lihat aja saya. Ini ilmu-ilmu dari penangkaran buaya keluar ya Mas. Ya ini kan kosan saya sebenarnya bukan kos-kosan laki-laki, Mas. Sangkar buaya. Sangkar penangkaran. Kita dilatih dididik di sini buaya yang baik gitu loh, Mas. Gimana ya untuk dapat pulsa jujur saya suka Mas. Suka banget. Saya sombong sama teman-teman saya yang kuliah bayar habis itu nggak dapat apa-apa dari kampusnya. kampus. Walaupun dia tetap negeri. Gue sombong jujur. Pertama-tama dapat pulsa gue sombong Mas. Yakin. Kampus gue baik banget kirimin pulsa aduh. Teman-teman gue yang gue up story dulu kan gue up story WA. Pada iri gitu. Lu kok dapat enak banget dah nggak bayar dan sebagainya dapat pulsa lagi ya, kayak itulah bukti kalau kampus kita itu juga peduli sama kita. Kita tetap harus bersyukur walaupun keadaannya emang kayak gini tapi kampus tetap memperhatikan kita sebagai mahasiswa untuk penunjang pembelajaran. Kayak banyak yang bilang kalau kampus kita itu kayak nggak bener atau kayak gampangnya banyak ambigunya ya. Tapi ya tetap disyukuri aja. Alhamdulillah kampus kita tetap peduli sama nasib kita. Enggak hanya tutup tangan, tutup mata, tutup tangan Mas. Untuk Mbak Umi semangat pokoknya ya. Iya. Jangan ya dapat pulsa, saya suka dapat pulsa. 150 sekarang ya Mas. Iya. 150. Lumayan buat apa? Diamond. Mobile Legend. Jangan ditiru anak-anak, jangan ditiru. Jangan ditiru saudara-saudara. Kalau saya sih tak pindah ke OVO. Enggak jangan ditiru ya, ini buat apa ya, sharing-sharing lah. Intinya kalau dapat pulsa ya, tapi nggak apa-apa Mas. Maksudnya gini loh, kalau saya tak pindah ke OVO karena saya jujur kalau yang dikirim itu kan kartu lama, kartu yang buat saya teleponan. Timbang saya buat teleponan ke sedot kan 150 kan eman-eman toh Mas. Ini tak ganti ke OVO itu bisa buat saya beli pulsa kemudian harinya atau gimana kan juga bisa. Masih bermanfaat. Kalau Diamond saya nggak tahu ya. mending lanjut ya Mas, saya kalah. Oke, lanjut ya. Oke, yang terakhir. Wow. Dari Rizk ini bacanya gue ya RIZK_ki gitu. Rizky lah pokoknya lah. Dari Rizky. Bersyukur masih ada makanan di meja sampai hari ini. Bersyukur seluruh keluarga sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga keluarga Mbak Kiki dan teman-teman kita yang pendengar kali ini semuanya sehat. Amin. Ya, amin. Ya, gini cara bersyukur ya paling benar. Benar. Enggak kayak dulu kan yang paling saya takutkan dari corona Mas tahu nggak? Apa? Itu ya pemecatan dan sebagainya dulu Iya, dirumahkan juga itu yang paling saya takutkan. Jujur kayak gimana ya? Saya punya banyak saudara yang di Jepara itu yang sampai dipecat gara-gara pengurangan itu loh Mas. Kayak ya gimana ya Mas ya? Namanya juga produksi dulu waktu itu kan baru macet toh Mas. Oh, oke. Ya segitulah Mas pokoknya. Terus aku mau cerita dikit juga sih Mas. Ya kebetulan kan orang tua saya itu usaha catering, alhamdulillah. Ketika ada corona, sebelum corona itu udah ada pesanan untuk resepsi nikahan gitu kan. Ketika corona datang jebret, semua pesanan itu dikurangin hampir 80% Mas. Iya. Emang ya susah sih tapi alhamdulillah untuk saat ini udah mulai naik lagi. Udah pada istilahnya bisa memperbaiki lah insyaallah. Ya seperti yang saya bilang tadi Mas. Manusia harus tetap bergerak. Gimana adanya. Jangan terus. Jangan kamu diam diri pasrah boleh tetap harus ada usaha. Jangan kamu pasrah minta ya Allah kayak gini ya Allah tapi kamu cuma tiduran di rumah nggak bisa. Kamu minta uang tapi kalau kamu nggak gerak nggak mungkin kamu dapat uang kecuali kamu punya orang dalam. Orang dalam itu penting banget. Cari orang dalam sebanyak-banyaknya. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Boyo. Patang pulang sebelum sayang.
Oke, ya ini ada nih Mas dari cutting ya. Oh, cutting. Wah, cutting yang kemarin di wisuda Mas. Alhamdulillah. Dari Adindap SPN underscore. Aduh cukup panjang deh ya, gak apa-apa saya bacain pelan-pelan. Karena nggak nyakup di situ, tulis aja di sini ya. Semester akhir saat pandemi ngebuat pusing bukan main. All is well, bisa ngelewatin walaupun semuanya serba virtual. Dari yang bimbang, konsul revisi, dari yang bimbingan, dari bimbingan, konsul, revisi sampai sidang bahkan wisuda pun online. Terima kasih buat pembimbing akademik maupun TA dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalamnya. Buat kawan-kawan wisudawan 2020, see you on the top brother and sister. Nggak kerasa rasanya baru 2018 merayap-rayap makan dalam hitungan menit harus habis di bela negara bareng kalian. Oh iya benar Mas, nggak kayak PKKMB sama bela negara sekarang yang serba online. Dulu kan kayak gitu. Buat kakak-kakak yang kemarin wisuda, selamat menempuh hidup baru. Iya. Selamat datang di dunia yang sebenarnya ya Mas. New world. Yes. Dunia baru. Jangan patah semangat buat kakak-kakak. Kita tunggu ilmunya besok di PKL. Buat adik-adik tingkat yang sekarang yang semester 2 ya sekarang ya, udah masuk semester 2 ya. Tetap semangat yang sudah PKL, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, jangan banyak-banyak keluar kalau nggak penting. Ya sekitar kalian aja yang secakupnya aja, kalau udah makan di situ ya di situ saja, nggak perlu kalian makannya dari Solo, kalian makan Karanganyar nggak perlu Mas. Sampai Palur mau balik lagi nggak kuat Mas. Yang penting refreshing, nggak apa-apa refreshing. Bener. Yang penting tahu kesehatan, tahu batasan. Seperti ya kita ulik-ulik lah Mas, PKKMB kemarin itu kan online ya Mas ya. Apalagi saya sekarang dari apa kayak kasih gelar Mas. Apa Mas? Kakak tergalak 2020. Padahal kayak PKKMB kemarin aku santai deh. Tapi tetap pasti dari maba-maba sendiri adalah pasti kesan-kesannya ya, walaupun online pasti ada lah. Ada tetap ya, kita nggak bisa kayak dulu enaknya zaman kalian, nggak bisa. Semua punya era, semua punya hal yang bisa dibanggakan. Semua punya porsinya sendiri-sendiri. Ya yang penting banyak-banyak bersyukur, semua akan baik-baik saja. Iya. Oke.